Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14, 4 tahun dalam kedinginan. Kinan membawa Silver untuk duduk di kursi meja makan. Aku memutuskan untuk hidup sendiri, jadi izinkan aku pergi dari mansion. Pinta Kinan, apa kau yakin? Tanya Silver meragu. Kalau aku begini terus, aku tidak akan bisa berubah. Ucap Kinan memaksa. Sebenarnya Gray sudah membicarakan ini sebelumnya. Mungkin dengan hidup terpisah, Kinan akan bisa mandiri. Kalau butuh apapun, cepat hubungi Mommy. Ucap Silver kemudian. Aku tidak membutuhkan bantuan apapun. Aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Sahut Kinan percaya diri. Akhirnya mau tidak mau. Silver mengizinkan putranya untuk tinggal sendiri di sebuah apartemen. Barang-barang Kinan segera dikemas. Begitu juga pakaian-nya yang berkardus-kardus. Kinan tidak pergi ke kantor beberapa hari karena Gray yang melarangnya. Gray ingin berita mengenai Bella meredam dahulu. Apalagi nilai saham yang hampir turun karena berita itu. Tenang saja, Dad. Kali ini Daddy pasti tidak butuh obat sakit kepala lagi. Ucap Kinan penuh tekad. Apalagi ada kabar membahagiakan dari Flo. Ternyata Flo positif hamil setelah kepulangannya dari Pulau Borgia. Nikmatilah hidup Daddy dengan tenang bersama cucu supaya kau awet muda. Tambahnya. Dasar anak begundal, kau mau bilang kalau Daddy sudah tua, iya? Ketus Gray. Saat ini keduanya tengah melakukan video call. Pedro akan segera sampai di apartemenmu. Sambung Gray sambil menutup panggilan. Dan selang beberapa menit, bel apartemen Kinan berbunyi. Kinan segera membuka pintu dan mendapati lelaki matang berdiri dengan gagah. Perkenalkan saya Pedro, sekretaris baru Anda. Tuan Gray yang memerintahkan saya untuk kemari. Ucap lelaki itu memperkenalkan diri. Kinan mengangguk. Baiklah, tugasmu sekarang adalah membuat agenda untukku. Baik, bos. Pedro bergegas masuk ke apartemen. Dan dia merasa kaget melihat kondisi apartemen yang berantakan. Ah, aku tadi sedang belajar memasak telur. Aku baru tahu kalau memasak telur itu harus dibuka cangkangnya. Jelas Kinan. Hidup mandiri memang menyusahkan. Kau harus mengatur laundry bajuku, kebersihan apartemen dan juga makanku. Pedro menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena perintah Kinan. Tapi itu lebih baik daripada rumor yang tersebar mengenai pekerjaan Tessa sebelumnya. Baik, bos, serahkan semuanya pada saya, sahut Pedro. Kinan jadi merindukan Tessa, dia sudah terbiasa terkena amarah Tessa. Jadi saat mendapat sekretaris penurut membuatnya sedikit aneh. Kalau ada sesuatu yang kau tidak sukai dari aku, kau bisa mengatakan secara jujur, Pet. Jangan sungkan, ucap Kinan kemudian. Benarkah, bos? Tanya Pedro memastikan. Tentu saja,
Aku suka perkataan jujur daripada kau membicarakan aku dari belakang. Sebenarnya saya sudah bekerja dengan Tuan Gray cukup lama. Saat mendapat kabar saya naik jabatan, saya senang sekali. Tapi ternyata naik jabatannya adalah menjadi sekretaris Anda, jadi saya merasa sial. Aku cabut kata-kataku, kau bohong saja daripada jujur begitu. Maafkan saya, bos. Kalau begitu saya akan berbohong saja. Anda terlihat berwibawa sekali. Nah, itu jauh lebih baik. Kinan tengah membuka paket yang dia terima dari Red. Dia sebelumnya minta tolong pada sepupunya itu untuk dibuatkan sebuah alat. Nah, ini dia, ucap Kinan kesenangan. Tidak sia-sia punya sepupu jenius. Ada sebuah pulpen yang berfungsi sebagai alat kejut. Jadi saat tombol pulpen itu dipencet dan diarahkan pada sasaran, sasaran akan terkena setrum. Pet, aku serahkan alat ini untukmu, ucap Kinan pada sekretaris barunya. Pedro menerima alat itu dengan mengerutkan kening. Apa ini, bos? Tessa pernah berkata padaku jika aku serius terlihat keren. Maka dari itu mulai sekarang aku akan belajar serius. Saat aku melakukan kesalahan dan bertindak bodoh, tugasmu adalah memencet alat itu supaya aku terkena hukuman. Jelas Kinan, aku memberinya nama seksi. Saya tidak bisa, bos. Bagaimana bisa saya menghukum bos saya sendiri? Tolak Pedro. Itu harus kau lakukan mulai sekarang. Cepat uji coba, aku siap. Perintah Kinan. Kinan berdiri tegap dan bersiap menerima kejutan dari seksi. Dengan ragu-ragu Pedro memencet tombol seksi dan mengarahkan pada Kinan. 1, 2, 3. Badan Kinan langsung terpental ke belakang. Kinan merasa tubuhnya bergetar hebat karena terkena sengatan listrik dari seksi. Ar! Teriak Kinan. Pedro menjadi panik. Dia mencoba membantu Kinan untuk duduk. Bos, tidak apa-apa, tanyanya. Ambilkan aku minum, perintah Kinan lagi. Pedro buru-buru ke dapur dan mengambil 1 gelas air putih untuk Kinan. Ini bos. Pedro memberikan air putih itu pada Kinan yang langsung diminum hingga tandas. Kali ini pasti berhasil. Ucap Kinan kemudian. Dengan adanya seksi kini hidup Kinan lebih waspada. Apalagi mempunyai sekretaris yang patuh seperti Pedro. Pedro tidak segan-segan menyetrumnya jika dia membuat kesalahan. Contohnya saat Kinan kembali masuk ke kantor dan mengikuti rapat, tanpa melihat situasi Pedro menyetrumnya. Saat Kinan berbuat kesalahan ketika presentasi, betapa malunya Kinan. Hal-hal seperti itu sangat Kinan hindari. Sampai lama-kelamaan Kinan menjadi pribadi yang serius, dingin dan tidak banyak bicara seperti dulu. Lihatlah, Ki, arah jam 12, seru Sebastian saat mereka berkumpul di klub. Sebastian melihat wanita seksi dan wanita seperti itu adalah tipe Kinan. Kinan menatap sejenak ke arah yang Sebastian tunjuk. Aku hanya melihat bayangan hitam.
ucap Kinan tanpa ekspresi. Sebastian menyenggol lengan Luke yang duduk di sampingnya. Kau lihat sendiri, kan? Dia yang sekarang bukanlah dia yang dulu. Bisiknya, kau benar, padahal dulu saat melihat wanita cantik. Pedang panjangnya langsung bereaksi, sahut Luke. Berarti ini antara dua, Kinan yang mengalami disfungsi, atau memang ajalnya akan tiba. Timpal Sebastian, sepertinya mengarah ke nomor 2. Biasanya orang yang akan menjemput ajalnya memberi tanda-tanda, ucap Luke lagi. Aku mendengar semuanya, kesal Kinan. Bisanya kedua temannya menggunjingnya berhadapan. Pada saat itu, Pedro yang ikut bersama Kinan mendapat laporan jika Flo akan melahirkan. Sebastian dan Luke tampak panik. Tapi Kinan dengan wajah datarnya bersikap santai seolah tidak terkejut sama sekali. Wanita hamil 9 bulan pasti akan melahirkan, kan? Komentar Kinan, coba lihatlah, setelah hampir 1 tahun hidup tanpa Tessa. Dia berubah seperti mayat hidup, aku takut Bas. Ucap Luke dengan merangkul lengan Sebastian. Kinan pergi ke rumah sakit di mana Flo melahirkan dengan Sebastian dan Luke. Ternyata saat mereka sampai, Flo sudah keluar dari ruang operasi. Akhirnya aku bisa memberimu cucu, papa mertua, seru Ax sambil memeluk Gray di depan ruang bayi. Ini untuk pertama kalinya pemandangan seperti itu terjadi. Ya, kau sudah bekerja keras selama ini. Balas Gray. Kemudian mereka melihat bayi mumil Flo dari dinding kaca ruangan bayi. Bayi laki-laki yang tampan sekali. Wah, keponakanku. Ucap Kinan begitu datar. Dia ikut bergabung bersama Dedi dan kakak iparnya. Mendengar respon yang datar dan tanpa ekspresi seperti itu, membuat Gray emosi. Kinan melakukannya seperti terpaksa. Bawa mayat hidup ini pergi. Perintah Gray pada Sebastian dan Luke. Gray meminta putranya itu untuk merubah sikapnya bukan kepribadiannya. Ayo Dud, kalau begini, keponakanmu mengira mempunyai paman zombie. Bujuk Sebastian. Tenang saja, aku dan Bas akan selalu bersamamu. Timpal Luke. Kinan hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar, dia memilih menjauhkan diri. Kinan duduk di kursi taman rumah sakit kemudian membuka ponselnya. Dia mendapat laporan dari Red lagi. Selama hampir setahun ini, Kinan meminta Red mengawasi Tessa melalui Veronica. Hai bro, kekasihmu berada di Afrika Selatan sekarang. Tulis Red melalui pesan. Red juga mengirimkan potret-potret Tessa. Kau pasti menikmati hidupmu dan merasa bebas. Jika aku memintamu kembali, apa kau akan mau? Gumam Kinan mengusap layar ponselnya. Kinan tidak mau lagi egois. Jika memang Tessa bahagia hidup bebas seperti itu, dia rela menahan perasaannya. Sekarang Kinan ingin fokus mengelola perusahaan, supaya Gray mempunyai banyak waktu bermain dengan cucu. Hari terus berganti bulan dan tahun. Kinan terus menyibukkan dirinya untuk bekerja.
Dia dan Pedro melakukan berbagai kerjasama, sampai jajaran dewan direksi mempercayai dirinya. Ki, sepulang kerja, mampirlah. Aku ingin membicarakan sesuatu. Pinta Flo melalui panggilan telepon. Iya, jawab Kinan singkat. Kinan yang dingin tidak terlalu banyak bicara dan protes sekarang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi ke penthouse Flo dengan membawa es krim untuk keponakannya yang berumur 3 tahun. Rafael, Flo memanggil putranya saat Kinan datang. Uncle Ki bawa es krim. Rafael keluar dari kamarnya dan berlari mendatangi Kinan. Uncle, Rafael memeluk Kinan. Tapi Kinan hanya mematung dengan tangan mengusap rambut bocah itu. Kau makin tinggi. Komentar Kinan. Cek, seharusnya kau menggendong keponakanmu lalu menciumnya. Apa kau tidak gemas melihat pipi Rafael yang gembul? Protes Flo karena Kinan bersikap kaku. Kinan tidak mau menyahuti kakaknya. Dia duduk di sofa sambil memandangi Rafael yang memakan es krim. Kalau dipikir-pikir sudah 4 tahun lamanya. Dia tidak pernah melakukan olahraga membuat anak. Minggu depan ulang tahun Rafael yang ke-3 tahun. Jadi aku ingin mengadakan event di Pulau Borgia. Ucap Flo membuka pembicaraan. Jadi aku akan mengadakan promo. Setiap pembelian parfum yang ada di store Pulau Borgia, kemudian mereka akan mendapat kupon. Yang hadiah utamanya bisa berkencan dengan artis. Tambah Flo. Artis siapa? Tanya Kinan. Artis dari Korea, Kim Jong-do. Itu adalah artis yang paling digilai sekarang. Bayangkan saja betapa banyaknya pengunjung di mallmu nanti. Ucap Flo. Memang benar proyek Kinan yang di Pulau Borgia. Yang dia rancang bersama Tessa berkembang pesat sekarang. Atur saja, aku sepertinya juga butuh liburan. Sahut Kinan yang tidak pernah mengambil cuti. Di sebuah panti asuhan terdengar gelak tawa anak-anak yang sedang bermain. Tessa yang ada di sana memotret anak-anak tersebut. Terlihat wajah polos itu begitu bahagia. Tessa. Panggil salah satu suster. Tessa mendatangi suster tersebut dan mereka duduk di sebuah kursi kayu panjang. Kau akan berpindah tempat lagi? Tanya suster sambil menatap gadis cantik itu. Iya suster, sudah 6 bulan aku menetap. Jawab Tessa yang matanya mengarah lurus ke depan. Kali ini kau akan kemana? Aku masih belum tahu. Bersambung.